Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada para guru besar, senior, rekan Jawa sekalian, terutama Dr. Wisma. Selamat siang, Dr. Wisma. Yang Rekan-rekan Jawa sekalian, pada kesempatan di siang hari ini, kita akan sama-sama berdiskusi ya mengenai perkembangan nodul tiroid. Kita akan bahas mulai dari deteksi dini, bagaimana update diagnostik terkini dari Dr. Wisma. Nanti saya akan melanjutkan mengenai tata laksana non bedah pada nodul tiroid jinak. Baik, untuk sesi pertama saya undang kepada Dr. Wisma dari Wismu, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes, untuk membawakan sesi mengenai deteksi dini diagnosis nodul tiroid, update terkini. Silakan, Dr. Wisma. baik, terima kasih Dokter Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Izinkan saya untuk slide share. Saya dapat tugas dari panitia mengenai topik ini. Saya izin sebentar ya. Baik, ini adalah judul yang diberikan kepada saya. Jadi mungkin sekilas mengenai epidemiologinya, dikatakan bahwa memang insiden untuk kanker tiroid itu nggak besar sebenarnya. Baik laki-laki maupun perempuan, kita bisa lihat di sini angkanya. Memang perempuan lebih banyak, hampir 3 kali lipat. Begitu juga di daerah-daerah lain, tapi sayangnya nggak di Indonesia ataupun Asia ya. Di sini semua hampir sama ya. Rate-nya itu memang kecil-kecil per 100.000. Dan thyroid cancer itu mortalitasnya memang sebenarnya cukup baik. Kalau kita lihat pada perempuan 0,7, pada laki-laki itu 0,5 kasus per 100.000 per tahun. Sebagai pendahuluan, saya pengen teman-teman itu sadar bahwa kalau kita palpasi atau pegang aja, itu kita kemungkinan untuk bisa meraba itu sebenarnya nggak terlalu besar ya. Dan ini kan perpaduan dari semua dokter, baik dari dokter umum, internis, maupun sampai KMD itu kira-kira cuma 3-7%. Tapi kalau kita pakai USG, yang resolusinya baik, itu bahkan bisa bahkan terdeteksi sampai hampir 70%. Memang kalau kita lihat dari literaturnya, epidemiologinya sebagian besar itu non-kanker. Seperti tadi dikatakan angka-angka di depan ya, nggak besar sebenarnya yang ganas gitu. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan endokrin tumor, yang paling banyak keganasan ya tiroid ini gitu. Walaupun kalau dari keseluruhan keganasan, keseluruhan ya, bukan hanya endokrin, itu sebenarnya cuma 1% untuk yang tiroid cancer. Dari hasil pembicaraan kita pada sesi saya ini, saya berharap teman-teman itu jadi tahu sebenarnya yang mana yang perlu dibiopsi dan yang mana yang enggak perlu dibiopsi. Kita lihat berbagai ukuran, berbagai bentuk gitu ya, USG-nya begini. Kadang kita ragu, nggak dibiopsi sama sekali atau bahkan yang nggak perlu malah jadi dibiopsi. Nah sekarang saya harap teman-teman abis ini bisa memilah yang mana yang perlu biopsi, yang mana yang sebaiknya ya ini nggak usah gitu ya. Sebelum kita memasuki masalah biopsi-biopsi, kita mesti lihat dulu pada saat orangnya datang, ini orang ada resiko kanker secara umum atau enggak. Yaitu dari sisi umur, muda atau tua gitu ya. Kemudian keras dari sisi perabaan nodulnya, kemudian membesar dengan cepat. Jadi ada yang sudah sampai 20-30 tahun tapi ya begitu aja gitu. Tiba-tiba dia datang karena dia bilang soalnya 6 bulan ini kok cepat sekali membesar. Jadi itu kita curiga ya. Kemudian terfiksasi, jadi nggak bisa digerakkan dari dasar, ada suara serak, ada limfadenopati yang di sekitar situ, ada pernah radiasi sebelumnya, tinggal di daerah defisiensi yodium, dan pernah ada kanker sebelumnya, tapi nggak semua, yaitu yang limfoma, kanker payudara, kanker esofagus, dan kanker testis. Ya, kalau ada riwayat-riwayat seperti ini, kita udah mesti curiga ini arahnya ke sana. Ya. Kemungkinan, maksudnya ada kemungkinan ke arah keganasan lebih besar. Sekarang saya akan bicara mengenai beberapa guideline. Memang guideline-nya nggak ada yang baru tahun 2021 gitu, nggak ada ya. Tapi saya pikir memang nggak terlalu banyak berubah karena gambarannya masih sama seperti ini. Jadi saya ambil yang BTA dulu dari British. Dari British itu kenapa saya ambil? Karena saya pengen teman-teman begitu membaca ada suatu nodul di ultrasound, di USG, teman-teman harus melihat pertama ukurannya berapa. Ya, kemudian komposisinya apa, solid, kistik atau campur, ya. Kemudian komponen, kalaupun kistik, komponen kistiknya bentuknya seperti apa, ring down sign kah, koloid kah, ekogenisitasnya penting banget ya, dia hipoekoik, isoekoik atau hiper atau mix gitu ya. Kalsifikasi, udah tahu ada kalsifikasi pun harus dilihat lagi, dia mikro kah, makro atau rim eggshell ya, marginnya, batas pinggirannya ya.
itu benar-benar bagus, kelihatan semua pinggirnya, atau irregular, terputus-putus ya. Dia taller than wide atau enggak, jadi diameternya harus diukur ya. Halo, kalaupun ada halonya, kita lihat gambar di pinggir nih ada halonya, itu halo yang full atau yang terputus-putus halonya. Adakah ekstensi ke retrosternal? Klasifikasinya apa? Ini karena kita pakai British, jadi pakai U1 sampai U5. Kalau U1 normal, jadi makanya di sini tulisnya U2 ya. Kemudian limfadenopati, kalau kecurigaan malignansi, misalnya jadi banyak, membesar di sekitar situ gitu ya. Dan ini adalah panduan kita USG ini untuk biopsi, kalau untuk biopsi di sebelah mana nih yang mau kita ambil. Semua gambaran ini mohon kalau lihat nodul di tiroid itu harus dinilai. Nah ini dari British, ini skematik ya. Kalau kita lihat tadi sudah dikatakan U1 itu normal, jadi nggak ada apa-apanya. Yang U2 kalau kita lihat sini ada halo, tapi masih bagus banget halonya. Gambarnya juga di sini masih isoekoik ya, masih bagus. Makin ke U45 makin curiga kita ganas. Ada suspicious atau malignant di U4 dan U5. Yang paling-paling aja saya ambil ya di U5. Udah batasnya irreguler, ada kalsifikasinya, yang ini makro, yang ini mikro kalsifikasi, ada vascularity di dalam, taller than wide, ada limfadenopati, itu arahnya ke arah malignancy ya. Nah, sekarang kita pakai ATA, tadi pakai British, ini pakai American. Kita lihat gambarnya secara umum sama. Tapi kalau tadi skematik, kalau ini gambar USG beneran. Yang benign, jadi kalau ada gambar kayak gini, dok, kita cukup bilang ke pasien, kemungkinan ganasnya kecil sekali, ini bahkan kurang dari 1%. Tapi teman-teman lihat, begitu nomor 1, 2, 3, 4, cuman antara 1% sampai ke 20%, begitu kita nyampe ke paling atas, dari 20% langsung meningkat jadi 70 sampai 90%. Jadi teman-teman ingat aja gambaran yang paling atas dan yang paling bawah. Di tengah-tengah itu yang nggak terlalu besar sebenarnya kemungkinan untuk malignansi. Tapi kalau teman-teman lihat, ini lihat ya, batasnya hampir nggak jelas, nggak ada. Ada kalsifikasi yang jelas banget di tengahnya. Ini hipoekoik, batasnya nggak jelas. Ini taller, udah gitu hipoekoik pula gitu ya. Ini speculated, batasnya udah klasifikasi terus terputus-putus gitu ya. Dan ini ada limfadenopati. Makin ke sana arahnya, makin besar kemungkinan ganasnya, sehingga pada ukuran kecil pun kita sudah pertimbangkan untuk dilakukan biopsi ya. Sedangkan kalau yang saatnya tadi cuma 1%, bahkan di ATA dikatakan nggak usah dibiopsi juga nggak apa-apa gitu ya. Nah ini jadi kapan sih biopsinya, yang mana sih biopsinya, teman-teman lihat gambarannya dan lihat ukurannya ya. Ini dari Amerika juga, tapi dari guideline yang berbeda, dari kelompok yang berbeda, walaupun kayaknya isinya sih orang-orangnya sebenarnya hampir sama ya, karena sama-sama Amerika. Di sini kita lihat mereka cuma membagi menjadi 3 kategori, yaitu yang benign, malignant, dan yang indeterminate. Jadi mereka cuma bagi ganas, jinak, tengah-tengah. Udah gitu aja gitu ya. Kalau yang tadi bagi sampai beberapa kategori, ini 3 aja. Low risk, teman-teman bisa lihat gambarnya sebenarnya sama lah ya sama yang tadi, kista murni. Ini ada artifact di dalamnya, tapi ini bukan kalsifikasi ya. Kemudian, gambaran seperti ini, gambaran seperti ini kayaknya jelek ya, tapi ini sebenarnya spongiform yang arahnya ke arah jinak ya. Yang ini yang arah tengah-tengah, isoekoik nodulnya dengan vaskularitas yang ada di pinggirnya. Ada makroklasifikasi tapi full, hampir full kayak cincin. Itu juga nggak terlalu curiga ganas sebenarnya. Jadi ini intermediate aja. Kemudian dengan elastografi kita bisa lihat ya, makin kaku, makin stiff, makin curiga ya. Sedangkan yang ini ada titik-titik kalsifikasi tapi di sini masih belum dikategorikan ganas ya. Nah ini yang high risk. Di sini high risk sama yang tadi. Hipoekoik, taller than wide, ada kalsifikasi, kelihatannya ada acoustic shadow-nya nih ya. Kemudian ada limfadenopati. Jadi intinya kategori apapun yang teman-teman pakai, guideline apapun yang teman-teman pakai, gambarannya sama dok ya. Jadi makin ada hipoekoik, makin ada kalsifikasi, bentuknya makin memanjang, itu makin curiga ke arah ganas ya. Nah, selain gambaran-gambaran USG tadi, ada masalah ukuran tadi ya, sebenarnya tadi juga udah disebutkan ukuran makin kecil tapi gambarannya makin ganas, yaitu langsung bukan makin kecil, walaupun ukurannya kecil
tapi gambarannya ganas, silakan lakukan FNAB. Tapi kalau gambarannya intermediate, ya nggak usah kecil-kecil amat deh, tunggu aja sampai sekitar 2 cm, baru kita pikirkan untuk arah ke ini FNAB. Nah, bagaimana kalau low risk, tapi ukurannya 2 cm? Ukurannya kan sebenarnya agak besar ya kalau 2 cm itu ya, tapi low risk nih USG-nya. Nah, kalau ada catatan ukurannya size-nya makin besar dan ada history bahwa dia pernah diablasi sebelumnya, ada riwayat kanker seperti yang tadi di awal gitu ya, kita bisa pertimbangkan untuk lakukan biopsi. Jadi walaupun dia low risk, tetap lakukan biopsi kalau ada riwayat seperti ini. Nah, tadi disebut kalau ukurannya bertambah. Ukuran bertambah tuh kayak apa, Dok? Sebelum ditanya udah saya jawab dulu. Jadi yang disebut membesar adalah kalau dia bertambah 20% dari minimal 2 dimensi. Ya, kan kita kalau ngukur suatu bangunan itu ada 3 dimensi tentu ya. Nah, kalau 2 diantaranya itu membesar atau bertambah ukurannya 20%, itu kita pertimbangan untuk biopsi. Atau dalam volume. Jadi ukuran panjang lebar kali tinggi, diukur dulu berapa, dapat volume kan. Kalau dia membesar 50%, dia harus kita pikirkan untuk dilakukan biopsi. Nah, kalau tadi dari USG-nya, dari ukuran-ukuran, sekarang dari sisi dari endokrinologis, ini kategori dari teman-teman radiologis. Ada suatu kategori di sini ACR TIRADS ya, kita bisa lihat dengan menggunakan CHESME ya. CHESME ini singkatan dari C-nya composition, E yang pertama adalah ekogenisitas, S-nya adalah shape atau bentuk, kemudian M-nya margin, yang terakhir adalah ekogenik atau ini dari klasifikasinya. Jadi kita lihat makin dia mencurigakan komposisinya, poinnya makin besar. Ekogenitas makin dia hipoekoik, makin tinggi poinnya, bentuk yang taller makin curiga, marginnya makin gak jelas, itu juga makin curiga, klasifikasinya makin banyak, itu makin curiga. Hitung poin-poin yang teman-teman dapat. Kalau dia 0, ya TIRADS-nya 1, aman ya. Kalau makin banyak poinnya di atas 7, itu highly suspicious, dihitung menjadi TIRADS 5. Jadi teman-teman jangan salah menyebutkan, ada laporan dari ke saya gitu, TIRADS-nya 7 dok. Wah, model baru nih, ada TIRADS sampai 7 gitu. Tapi maksudnya sepertinya poinnya ya, poinnya 7. Nah, poin 7 itu masuknya TIRADS-nya 5. Poin 4 sampai 6 TIRADS-nya 4 gitu ya. Intinya kalau 4 sampai 7 itu kita udah harus pertimbangkan biopsi karena TIRADS-nya 4 atau 5 ya, udah moderately suspicious atau highly suspicious. Nah, kalau kita udah dapat tadi, kapan sih, bagaimana sih, yang kayak apa sih yang dibiopsi, sekarang biopsi apa sih yang akan kita lakukan? Yang menjadi rekomendasi awal itu adalah fine needle aspiration atau FNAB. Dan FNAB ini akan menjadi representatif atau adekuat sampelnya kalau teknik collecting sampelnya bagus, ya, tekniknya bagus. Pakai bantuan USG, dipandu sama ultrasound, itu juga akan makin bagus. Dan ya di mana-mana yang namanya suatu tindakan, tentu skill dari operatornya makin banyak, ya makin bagus. Jadi kalau 3 ini ada semua dalam suatu tindakan fine needle aspiration-nya, ya makin representatif dan makin adekuat sampelnya. Yang harus kita lakukan, dok, saya yakin teman-teman internis udah banyak yang melakukan, tapi mungkin kalau lupa, jangan lupa lakukan ini semua, dok. Inform consent sejak awal ya, sterilisasi ya harus bersih tentu, kemudian imobilisasi dengan 2 jari yang non-dominan. Kalau Anda kidal ya berarti pakai jari kanan, kalau Anda right-handed, Anda gunakan imobilisasinya dengan jari yang tangan kiri. Kemudian lakukan ekskursi beberapa kali ya, jadi jangan masuk udah semua tarik lagi, jangan masuk naik turun kanan kiri depan belakang beberapa kali. Setelah itu lakukan sampel, kalau dari PA-nya bilang sebenarnya paling tidak ada 3 lah, 3 basah dan 3 kering ya. Tekniknya gimana, dok? Kalau
yang pakai tadi kan pakai yang bukan pakai panduan ya, itu yang blind, jadi diimobilisasikan dengan jari. Ada cara lain dok, cara lainnya adalah dengan yang panduan USG. Tadi dikatakan ada cara untuk membuat sampel menjadi lebih adekuat, salah satunya adalah dengan menggunakan panduan USG. Dengan panduan USG ini kita punya dua cara, ada yang perpendikular, kita lihat ya, seperti ini bentuknya, ini probe-nya, jarumnya di tengah-tengah, atau yang parallel position. Parallel position itu dari lateral probe ya. Kalau yang model begini bisa kelihatan seluruh jarumnya, kalau yang begini hanya kelihatan tip dari jarumnya. Yang ini adalah ini, maaf, ini bukan di sini gambar ya. Maaf ya, ini benar. Ini adalah yang paralel. Teman-teman bisa lihat kalau Anda pakai teknik paralel, keseluruhan jarum akan terlihat ya. Setelah dapat sampelnya, lakukan sediaannya diperlakukan dengan sediaan kering, jadi dibiarkan sediaan kering, jadi dibiarkan di swab kemudian ditaruh aja biar kering sendiri, atau ada juga yang dengan pewarnaan papaling kolau dengan cara dimasukkan dulu ke alkohol 95% sekitar 30 menit minimal ya. Jadi jangan dicemplungin 5 menit angkat lagi, jangan, belum selesai ya. Tunggu dulu. Sedangkan yang persediaan kering boleh langsung kering dengan cara, bahkan kalau teman-teman di patologanotomi ada yang dikeringkan dengan hair dryer supaya cepat kering ya, cepat nempel ya. Jadi pewarnanya harus dua dokter, akan lebih baik kalau dua-duanya dikerjakan. Dari semua urunutannya sudah dilakukan, dapatlah kita sekarang sitologinya. Sitologi yang paling sering adalah papiler ya, kalau ke arah ganas nih ya maksudnya ya, folikuler, medular, undifferentiated lymphoma atau metastasis. Semua ini pernah kita dapatkan di RSCM karena memang rumah sakit pusat rujukan nasional, tapi mungkin teman-teman akan banyak ketemunya yang dua di atas, terutama yang papiler, banyak sekali soalnya ya, kalau memang ganas ya, ini sediaan ganas. Secara umum yang kita akan dapatkan seperti ini, ada non-diagnostik, mudah-mudahan nggak gini ya dok, karena udah pengalaman makin banyak, makin sering, mudah-mudahan nggak ketemu yang kayak gini. Kemudian benign atau jinak, AUS, atypia undetermined significance atau FLUS, follicular lesion of undetermined significance. Yang berikutnya follicular neoplasm atau suspicious for follicular neoplasm, suspicious for malignancy, dan terakhir benar-benar malignan ya. Kita lihat, jangan pernah meremehkan FNAB karena teman-teman bisa lihat kemungkinan malignancy dari FNAB itu sama persis dengan histopatologi atau post surgery. Ya, 0,3 di sini 2,5, 5/15 di sini 14, jadi sama persis, kecuali yang non diagnostik. Ya namanya aja non diagnostik, ambilnya nggak pas gitu ya. Jadi teman-teman boleh lakukan prosedur simple ini karena memang dia sangat baik untuk dari sisi diagnostiknya. Ini rangkuman dari yang sudah saya sebutkan, saya jelaskan sejak sekitar 18 menit yang lalu gitu ya. Ini semua kalau dapatnya apa USG-nya, lakukan FNAB-nya pada ukuran berapa, sitologinya yang dibaca apa, dan tindakan berikutnya apa. Yang di bawah, yang di kotak bawah saya akan bahas, kan nanti dibahas oleh Dr. Diki ya. Ini hanya rangkuman dari apa yang saya dapat tadi ya. Nah, ada satu cara lagi nih. FNAB itu kan bagus banget, tadi udah dibilang ya, dia sangat spesifik gitu ya, bagus gitu, sama dengan histopatologi, tapi ada beberapa batasan dok. Sensitivitasnya memang cukup baik, 83%, tapi ada false negatif nih, 2-18% ya. Nah ini diapain nih berarti ya. Kadang-kadang ada non-diagnostik bisa sampai 10%. Bahkan kalau diulang lagi malah jadi naik, bisa sampai 50% ya. Kemudian atypia atau follicular lesion itu bisa cukup banyak dok, bisa sampai 10-20% dengan kesimpulan yang jadinya inkonklusif kalau diulang. Jadi kita bingung sendiri gitu ya. Kemudian 1-7% non-diagnostik, 38-31%-nya follicular lesion yang terus membuat kita bingung jadinya mau diapain nih gitu ya. Yang keempat, dia akurasinya nggak terlalu baik untuk yang lesi folikuler. Nah, dengan adanya limitasi-limitasi ini, kita punya yang berikutnya. Di sini, kalau kita salah mendeteksi, salah kita mendiagnosis, akhirnya kan jadi bisa dioperasi untuk sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu, gitu ya. Jadi harus apa dong? Kita punya yang berikutnya, yaitu core needle biopsy.
Ya, core needle biopsy adalah untuk hal-hal yang tadi tidak tercover oleh FNAB. Sudah diulang-ulang AUS terus gitu ya. Jadi intinya kita baca ini dulu. Kalau ini benar-benar dapat nih pasien kita kayak gini, berarti kita lanjut ke core needle biopsy for thyroid ya. Dari Korean Thyroid Guideline, dia mengatakan bahwa CNV ini aman, well tolerated, dan sangat rendah insidence-nya untuk komplikasi. Jadi makanya aman. Tapi kalau operatornya sudah berpengalaman ya. Jadi kalau memang baru mau coba-coba, mohon lakukan di samping orang yang sudah berpengalaman gitu ya. Jadi, kalau udah pengalaman silakan lakukan sendiri. Kalau belum jangan sendiri dulu ya dok kita. Complication-nya bisa sampai 4%, yang major complication itu nggak banyak, hanya sekitar 1-9%. Apa aja itu? Hematom, perubahan suara, tapi itu biasanya juga reversible ya. Ada infeksi, alhamdulillah sementara ini sih belum pernah ada nih yang infeksi yang kita kerjakan di RSCM. Ada hemoptisis, ini juga nggak pernah ada. Ada edema, ada reaksi vasovagal, dan juga ada disfagia. Yang semuanya sebenarnya harusnya dilakukan reversible, kalau ada reversible. Ini bentuknya ya, jarumnya lebih besar dibanding yang FNAB tentu, karena ini core ya, kita bisa lihat pelan-pelan masuk. Ini dilakukan dengan teknik paralel, tidak boleh dengan teknik perpendikuler. Setelah masuk ke dalam, yakinkan depannya ini sekitar 1 cm itu kosong ya, jadi begitu masuk, karena kenapa? Dia akan begitu dicetek nanti alatnya, dia akan maju, set-set gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai menusuk di organ-organ atau daerah-daerah lain yang tidak ingin kita ambil. Baik, kita bisa lihat ya di sini ya, harusnya bisa terambil yang bagian normal, keambil juga yang bagian tumornya, sehingga pada saat dibaca, itu teman-teman patologi anatomi bacanya dengan enak. Ada area yang normal sehingga bisa dibandingkan dengan area yang bagian tiroid yang nodulnya. Baik, sebagai take home message, kita bisa tahu bahwa palpasi itu ternyata memang kemungkinannya rendah, apalagi yang belum berpengalaman dalam meraba untuk tiroidnya cuma sekitar 7%, tapi kalau kita pakai USG yang bagus bisa sampai meningkat hampir 70%, terutama pada wanita usia lanjut dan pada daerah yang iodine deficiency. Bentuk-bentuk gambaran klinis itu sangat penting kita nilai sebelumnya, apakah berkaitan dengan kemungkinan malignansi yang meningkat atau tidak. Dan terakhir, rekomendasi untuk biopsi itu didasarkan atas bentuk dari USG-nya, ukurannya, dan juga dari tentunya gambaran klinis. Setelah selesai terakhir, terima kasih banyak. Agak kelebihan sedikit, mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekarang saya melanjutkan tadi yang slide terakhir Dr. Wisma terkait bagaimana pengelolaan nodul tiroid. Nah, saya mendapatkan tugas dari panitia untuk fokus hanya pada nodul tiroid jinak. Jadi saya akan paparkan beberapa perkembangan terkini mengenai pengelolaan non-surgical pada nodul tiroid jinak. Saya mendapatkan informasi dari panitia, sebagian besar peserta adalah dokter umum dan juga dokter spesialis ya. Jadi saya akan bahas beberapa intervensi, tidak hanya yang sifatnya minimal invasif. Rekan-rekan sejawat sekalian, guru besar, senior sekalian, kalau seseorang pasien memiliki benjolan di leher atau di tiroid, pasti pasiennya akan pusing gitu ya. Dia akan sangat concern, takut benjolannya ini apa, sesuatu yang berbahaya atau tidak. Nah, peran kita sebagai dokter adalah memberikan jawaban atas concern pasien tersebut. Tadi Dr. Wisma sudah sampaikan, deteksi nodul tiroid itu tergantung caranya. Kalau dengan palpasi tadi 1-5%. Kalau dengan sonografik bisa bahkan sampai 67%. Tadi sudah sampaikan oleh Dr. Wisma. Dan seringkali mungkin teman-teman penyakit dalam atau endokrin sering mendapatkan konsul gitu. Pasien menjalani CT scan torak misalkan, atau USG leher karena keperluan lain, ternyata ditemukan ada nodul tiroid secara kebetulan. Bukan dicari khusus, tapi memang kebetulan karena imaging yang lain. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah what next gitu ya. Setelah kita ketemu pasien dengan nodul tiroid, apa yang akan kita kerjakan? Tadi Dr. Wisma sudah sampaikan, sangat sedikit sekali yang akan memerlukan operasi. Paling sekitar 5% sampai 15% tergantung metode seleksi biopsinya. Jadi langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mengeksklusi atau menyingkirkan kemungkinan adanya suatu malignansi. Ya, menyingkirkan kemungkinan ada malignansi, dan ini seringkali menjadi concern pasien utama. Saya mencoba ringkas tadi yang Pak Dr. Wisma sampaikan,
Jadi kalau kita menyingkirkan adanya malignansi atau tidak pada suatu pasien, ada aspek klinisnya. Riwayat penyakit pasien, riwayat keluarga pasien, tadi Dr. Irfan sudah sampaikan, pemeriksaan fisik kita kerjakan, kemudian pemeriksaan TSH, ultrasound, dan kemudian pemeriksaan biopsi. Pemeriksaan ultrasound tadi Dr. Isma sudah menyampaikan, teman-teman perlu mengetahui, perlu bisa membaca gambaran USG tiroid. Karena kadang-kadang seringkali kita mendapatkan laporannya sangat ringkas, tapi kalau rekan-rekan sekalian bisa membaca gambar USG-nya akan sangat membantu pasien kita. Yang penting adalah teman-teman tahu feature yang jinak. Kemudian tahu feature yang risiko sangat tinggi. Nah, sisa-sisanya di tengah-tengahnya itu, medium risk. Nah, ini menjadi satu gambaran yang saya akan bahas lagi, tapi prinsipnya adalah teman-teman harus bisa membaca hasil USG. Yang kedua adalah setelah menerima hasil biopsi atau sitologi juga bisa menentukan langkah selanjutnya pasien mau diapakan. Jadi dengan data-data tadi kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Nah, rekan-rekan sekarang membaca ada publikasi baru dari Alexander di Lancet. Dia membagi beberapa faktor terkait risiko malignansi. Ada jenis kelamin, laki-laki lebih sering. Yang menarik ada beberapa parameter yang lain. Misalkan kalau TSH-nya cenderung agak tinggi, risiko malignansi lebih tinggi misalkan. Faktor radiologi tadi sudah dibahas oleh Dr. Wisma, faktor sitologi sudah. Sekarang tadi di sesi pertama Prof. Dante membahas mengenai molecular factor. Sekarang berkembangnya sudah lebih advance lagi. Untuk nodul-nodul yang inkonklusif atau indeterminate, kita bisa periksa mutasi genetiknya untuk memberikan prediksi yang lebih tepat lagi terkait risiko malignansi pada pasien. Misalkan diperiksa BRAF mutation atau RAF mutation misalkan. Nah, ini contoh ada di salah satu poster di JEM. Ini dikerjakan di salah satu rumah sakit swasta. Kita kerjakan FNAB selected pada kasus-kasus yang memang terindikasi untuk dilakukan biopsi sudah disampaikan Dr. Wisma. Angka non diagnostiknya 9,1%, sesuai dengan literatur di bawah 10%. Sekitar 35% jinak dan 46% aus. Nah, saya mendapatkan tugas. Yang jinak ini selanjutnya bagaimana? Apa yang akan kita lakukan buat pasien-pasien kita yang hasil biopsi nodulnya jinak? Next-nya apa? Sebenarnya pilihannya ada beberapa. Bisa hanya dilakukan observasi, bisa lakukan TSH suppression therapy, bisa dilakukan minimal invasive thyroid intervention atau ablasi. Baik itu chemical dengan etanol maupun dengan thermal ablasi, laser telmar ablasi, radiofrekuensi, microwave, atau high intensity focus ultrasound. Kita bahas satu persatu. Prinsip utamanya adalah pertama dilihat dulu. Kalau dia jinak, ada simptom atau tidak. Kalau tidak ada simptom, biasanya cukup dilakukan follow up atau watchful waiting, diobservasi secara ketat. Kalau dia simptomatik, ini biasanya minoritas ya. Apakah ada discomfort, kadang-kadang ada yang rasa nggak enak di leher, batuk, disfagia, suara serak, gangguan kosmetik, kita bisa pertimbangkan pendekatan terapi tadi. Ya, jadi prinsipnya kalau setelah jinak mengganggu atau tidak mengganggu bagi pasien. Nah, pertama kita akan bahas observasi. Bagaimana cara observasi? Dok, gimana saya dievaluasi tiroidnya? Ini kan jinak, perlu berapa sering evaluasinya? Nah, ada 3 hal yang penting dalam observasi nodul tiroid jinak. Pertama, yang kita observasi itu pasien-pasien yang tidak ada gangguan fungsi, misalkan nggak ada penekanan dan sebagainya, tidak ada komplain kosmetik misalkan. Itu bisa kita dengan observasi. Caranya gimana? Karena pemeriksaan palpasi terbatas, kita anjurkan biasanya ultrasonografi secara berkala. Di literatur ada yang bilang 12, ada yang bilang 18 bulan, bahkan ada yang bilang 3 tahun sekali. Masih belum ada kesepakatan. Kapan kita melakukan intervensi? Kalau ada rapid growth. Nah, definisi rapid growth ini dikatakan peningkatan volume lebih dari 20%. Atau adanya gejala atau tanda yang mengarahkan ke risiko keganasan atau kanker. Nah, di Barletta, di Lancet Diabetes Endo yang baru menyatakan bahwa ultrasonografi merupakan salah satu alat yang paling sensitif untuk menilai perubahan nodul tadi. Makanya beberapa dokter, endokrinologis, beberapa penyakit dalam kan punya ya bedside ultrasound. Nah, itu sangat penting sekali untuk mengevaluasi apakah sudah terjadi perubahan. Karena penting sekali evaluasi ini dikerjakan oleh operator yang sama gitu ya. Karena kita bisa melihat perubahan yang ada pada nodul tersebut. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan kalau kita melakukan ultra USG pada pasien dengan nodul tiroid.
Pertama, growth-nya. Seberapa cepat growth rate-nya? Rata-rata normal itu sekitar 1 sampai 2 mm per tahun itu masih normal. Tapi kalau komponen padatnya bertambah lebih dari 4 mm per tahun, itu hati-hati. Jangan-jangan pasien ada risiko malignansi dan mungkin perlu dilakukan FNAB ulang. Yang kedua, perubahan sonografi. Misalkan yang tadinya tidak ada mikrokalsifikasi, timbul mikrokalsifikasi. Yang tadinya mungkin isoekoik menjadi hipoekoik misalkan, atau ada peningkatan vaskuler hiperilesi. Nah, pada kondisi-kondisi tersebut, kita bisa lakukan repeat FNA. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien juga. Dok, hasil saya jinak. Kira-kira bisa mentransformasi jadi ganas nggak? Nah, ini penting sekali kita tahu bahwa sebenarnya akurasi dari initial benign cytology itu sangat tinggi, lebih dari 96%. Dan kedua, kalau nodulnya benar-benar jinak, itu kemungkinan untuk transformasi menjadi ganas itu sangat kecil sekali. Kecuali dari kepustakaan, kalau nodulnya lebih dari 4 cm, itu harus hati-hati. Di kepustakaan itu juga disebutkan bahwa sebenarnya tujuan utama kita melakukan follow-up nodul tiroid jinak adalah untuk bisa mendeteksi sedini mungkin. Jangan-jangan hasil biopsi yang tadi yang kita deteksi jinak tadi mungkin nggak benar-benar jinak. Makanya tadi Dr. Isma menyampaikan, kalau kita biopsi dengan panduan USG itu lebih meningkatkan akurasi. Karena kita bisa mengarahkan ujung jarumnya ke area yang sangat mencurigakan ke arah malignansi. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi pertumbuhannya. Hati-hati kalau pertumbuhannya cepat atau ukuran inisialnya besar. Itu mungkin observasinya harus lebih ketat. Berikutnya adalah, selain observasi, adalah supresi TSH. Ini sangat sering dikerjakan, saya rasa dari dulu. Kita lihat data-data yang ada. Data-data terkait efikasi dinilai biasanya reduksi dari volume lebih dari 50%. Jadi biasa kita berikan suppression selama 3 bulan, 6 bulan, dievaluasi. Kecil nggak volumenya? Kalau volumenya turun lebih dari 50%, kita bilang dia berhasil. Nah, dari beberapa meta-analisis kita lihat memang hasilnya masih sangat bervariasi. Kenapa? Karena kriteria inklusinya beda, ukurannya beda. Kedua, target TSH-nya juga beda-beda. Makanya efikasinya kita lihat sangat bervariasi. Jadi studi-studi yang lebih lama kita lihat, hasilnya kita lihat di sini juga sangat bervariasi. Walaupun cukup banyak yang memberikan hasil yang menurunkan dari volume dari massa nodul tiroidnya. Tapi kalau rekan-rekan sekalian, kita lihat dari panduan dari ATA dan AACE tidak merekomendasikan terapi supresi pada nodul tiroid jinak. Ini ada satu paper yang menarik juga, dia membahas mengenai pro dan kontranya. Kapan sih masih boleh nggak kita pakai? Pro-nya adalah dapat diberikan pada nodul yang solid, yang ukurannya kecil, ada yang bilang di bawah 3 cm, yang baru terdiagnosis, kalau dari FNA-nya ada benda novkoloid, itu efikasinya lebih baik. Tapi kalau pasiennya elderly, usia lanjut, postmenopause, ada cardiovascular disease, dan ada osteoporosis misalkan, ya sebaiknya jangan diberikan. Dan target TSH-nya nggak boleh terlalu rendah, tapi nggak ada konsensus. Makanya ini sekarang susah untuk menentukan ya targetnya berapa. Ada yang bilang 0,4, 0,6, 0,1, 0,4, ada yang bilang di bawah 0,1. Dan kemudian durasinya berapa lama? Apakah seumur hidup diberikan? Karena durasi jangka panjang, makanya harus hati-hati efek samping pemberian hormon tiroid jangka panjang. Yang ketiga adalah terapi ablasi. Chemical dengan etanol untuk nodul-nodul kistik biasanya, atau thermal dengan LTA, RFA, microwave, atau HIPU. Yang sudah banyak di Indonesia adalah RFA. Jadi ablasi ini sekarang istilah kerennya gitu ya, itu minimally invasive treatment of the thyroid, MITT istilahnya. Jadi beberapa metode intervensi yang digunakan untuk mengelola nodul tiroid jinak. Walaupun pada beberapa kepustakaan sekarang berkembang juga ada beberapa nodul tiroid yang ganas, yang kecil, mikrokarsinoma, atau yang relapse untuk pasien-pasien yang nggak bisa operasi, itu bisa juga jadi pilihan. Ya, karakteristiknya adalah dia minimal invasif. Kenapa dia dibilang minimal invasif? Karena tidak memerlukan anestesi umum misalkan. Kedua, tidak ada insisi, surgical incision. Walaupun ada insisi sedikit sebenarnya untuk masuknya probe ke dalam nodul. Dan tidak membuang jaringan tiroid yang normal, yang sehat. Karena kalau operasi kan rata-rata dibuang ya, sebagian jaringan tiroid sehatnya ikut dibuang. Sering juga disebut sebagai ultrasound guided treatment. Karena semua intervensi ini
memerlukan ekspertis yang tinggi dari sisi kemampuan melakukan ultrasonografi. Jadi harus step by step. Belajar dulu USG tiroid, sudah bisa, baru lanjut dengan terapi intervensi ini. Karena struktur di leher itu banyak sekali struktur-struktur penting. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalkan pasien ada gangguan keluhan, kita mau menentukan minimally invasive treatment itu, ada syaratnya nggak? Syaratnya adalah harus dipastikan dengan FNAB bahwa ini jinak. Ya, kalau gambaran USG-nya risiko rendah cukup 1 kali. Tapi kalau gambaran USG-nya tadi risikonya malignansinya tinggi, minimal 2 FNAB jinak. Atau di beberapa kepustakaan disarankan menggunakan core needle biopsy untuk memberikan kepastian bahwa nodulnya jinak. Karena tindakan ini biasanya hanya di-reserve untuk nodul jinak. Untuk percutaneous etanol injeksi pada kista tiroid yang murni tidak perlu dilakukan FNAB karena biasanya risikonya adalah kecil sekali untuk malignansi. Tapi untuk yang ada bagian padat disertai karakteristik ketika mencurigakan bisa dilakukan FNAB di bagian padat dari nodul tiroid. Nah, ini biasanya dilakukan pada nodul tiroid jinak dengan bagian kistik yang besar gitu ya. Karena nodul tiroid bisa aja dia kistik, fully kistik, bisa aja ada partially kistik, ada yang dominan kistanya, dominan padatnya. Ini utamanya yang fully kistik atau dominan kistik. Lakukan aspirasi terlebih dahulu, kemudian setelah dilakukan aspirasi, dilakukan injeksi etanol. Sekitar 30-50% volume dari cairan yang dikeluarkan. Berikutnya adalah thermal ablasi, yaitu dengan menggunakan RFA, radiofrekuensi ablasi, bisa dengan microwave ablasi, atau laser thermal ablasi. Yang next-nya adalah high intensity focus ultrasound. Kalau yang 3 di atas itu semuanya menggunakan jarum, dimasukkan ke dalam tiroid. Kalau yang high intensity focus ultrasound dia nggak menggunakan jarum. Dia tidak ada insisi sama sekali, jadi menggunakan dari luar tiroidnya ditembakkan gelombang ultrasound yang high intensity untuk membakar dari nodul tiroid tersebut. Ini kurang lebih rekan-rekan sekalian, kalau dilihat nanti pasien akan terlentang, kemudian biasanya operator dari bagian belakang, bisa dari bagian depan tergantung dari lobusnya, kemudian dilakukan pembakaran di beberapa area tiroid. Jadi tergantung besarnya nodul tiroid. Kalau nodulnya kecil, mungkin tindakannya sebentar. Tapi kalau nodulnya banyak, itu tindakannya bisa cukup lama. Karena kita akan lakukan beberapa area pembakaran dalam nodul tiroid tersebut. Ini RFA, kita lihat gambarannya sebelum dan setelah. Jadi kalau rekan-rekan sekalian membaca hasil USG, perlu ditanya juga, pasiennya habis RFA atau tidak, gitu. Karena seringkali ini juga akan mempengaruhi gambaran USG pasca RFA. Jangan-jangan kita pikir ini sebagai lesi hipokoik yang resiko tinggi untuk ganas dan lain sebagainya. Jadi harus hati-hati tanya. Ini paling banyak memang RFA dari Korea Selatan, dari Cina, di Indonesia ada beberapa center mengerjakan, Aceh, Magelang, di Banten, di Jakarta, di RSM juga mengerjakan, teman-teman di Solo juga mengerjakan. Penurunan volumenya kurang lebih 50-80% setelah 6 bulan. Jadi kalau yang tadi kistik, biasanya setelah diaspirasi sangat kecil. Ya, tapi kalau yang RFA biasanya perlu waktu. Dia mungkin kadang-kadang ada agak bengkak sedikit karena perlu waktu untuk resorpsi dari sel yang mengalami nekrosis tadi. Jadi harus bilang ke pasien, setelah tindakan nggak langsung hilang benjolannya, pelan-pelan baru lama-kelamaan akan menghilang. Ini laser thermal ablasi, di Indonesia belum ada, tapi prinsipnya sama, cuma memang tidak ada pergerakan ya, tidak ada moving teknik. Di sini hanya memberikan laser yang dimasukkan, kemudian dilakukan pemanasan di nodul tiroid tersebut. Ini kita lihat dari meta-analisisnya, saya akan bahas banyak karena tidak belum ada di Indonesia, dia dapat menurunkan volume dari nodul tiroid. Ini yang HIFU, kita lihat kurang lebih dari beberapa referensi, dia kurang lebih setara lah dengan intervensi yang lain. Jadi memang ini sangat alat dependent ya, machine dependent sekali, ada HIFU unit, treatment unitnya, tiroid lobe diatur kedalamannya, setelah ada bisa dilakukan proses ablasi tadi dengan ultrasound. Nah, kalau kita lihat di sini memang alatnya yang paling mahal dengan HIFU. Kenapa RFA paling banyak? Ini salah satunya adalah karena harganya juga relatif lebih terjangkau dibandingkan intervensi yang lain. Nah, ini kita lihat kalau dibandingkan dengan tiroidektomi, kita lihat dari sisi symptoms nggak terlalu banyak bedanya. Dari kosmetik,
memang lebih bagus dengan tiroidektomi karena kan langsung hilang kan. Tapi kalau thermal ablasi tentu saja takes time. Dan seringkali kalau yang nodul besar perlu dilakukan beberapa kali. Tapi kalau dari sisi hospitalisasi, ini tentu saja dia mungkin dirawat cuma sehari atau bahkan outpatient dikerjakan. Ini sangat menekan angka hospitalisasi. Ini suara serak lebih kecil, resiko hipotiroid juga jauh lebih kecil karena yang dirusak hanya pada nodul tiroidnya saja. Nyeri pasca tindakan juga kita lihat lebih rendah. Jadi memang kalau kita bandingkan untuk nodul tiroid yang jinak, thermal ablasi ini memberikan manfaat dari sisi keamanan, efek kosmetiknya juga lebih yang kurang lebih comparable, walaupun tadi lebih bagus ya tiroidektomi. Yang penting adalah angka rawatnya juga lebih rendah, tapi skornya dia lebih bagus. Walaupun memang sebenarnya perlu dilakukan evaluasi yang lebih lanjut ya. Evaluasi keberhasilan itu dari sisi apa? Nah, sekarang ada beberapa sistem scoring, cosmetic score namanya. Dilihat cosmetic score dari sudut pandang pasien melihatnya gimana, apakah setelah intervensi itu mengalami perbaikan dari kualitas hidup dari pasien tersebut. Itu yang jadi penting. Jadi sebagai kesimpulan, nodul tiroid jinak dilihat ada simptomatik atau tidak. Kalau asimptomatik, cukup dilakukan observasi. Kalau simptomatik, tadi TSH suppression terapi, tapi syarat dan ketentuannya berlaku ya. Di preserve untuk kondisi-kondisi tertentu saja. Hati-hati pada usia lanjut jangan diberikan. Minimal invasive thyroid intervention ada bisa dengan etanol pada kistik maupun dengan RFA, LLTA, MWA, HIFU pada yang padat. Surgery masih bisa dilakukan kalau memang ada compression yang besar atau nodul yang sangat besar dilakukan operasi. Kita bisa berikan pilihan-pilihan ini ke pasien. Perhatikan concern pasien apa, preferensi pasien apa, dan dari sudut resources, rumah sakit tempat kita praktek, resources pasien, sehingga apa yang kita sarankan itu sangat personalized sebenarnya, tergantung dari masing-masing pasien kita. Nah, sebelum saya tutup, ini saya ada satu publikasi yang menarik ya, terkait dengan peningkatan deteksi nodul. Maka sejalan dengan peningkatan deteksi nodul, ada juga peningkatan kejadian dari kanker tiroid. Salah satu yang paling banyak adalah di Korea Selatan, karena mereka melakukan screening secara agresif terkait dengan nodul tiroid. Nah, terkait dengan hal tersebut, kami dari Pekan Hijaya mengundang rekan-rekan sekalian yang tertarik memperdalam lebih lanjut. Nanti sekitar tanggal 18-20 Agustus akan ada sesi third annual meeting dari Indonesian Thyroid Association akan membahas mengenai thyroid cancer. Kita undang 3 pembicara, surgeon, ada nuclear medicine specialist, dan juga endocrinologist dari Korea Selatan untuk sharing. Ada Prof. Dante juga akan melakukan sharing. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada quote yang baik sekali. Jadi, adanya nodul tiroid itu seringkali buat pasien stres. Jadi kita perlu edukasi pasien kita bahwa sebenarnya 90% dari nodul yang terdeteksi pada umumnya adalah lesi jinak. Sekian apa yang saya sampaikan. Terima kasih.